Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan la raiba fiha, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da sayyidil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi iddati ayatihi fi kitabihil karim minha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Al-ayah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Kita berada di bulan pertama, tahun yang berbeda dari kemarin, yaitu 1447 Hijriah. Kita masih ada, kita bangun dengan lancar, kita pun menghela napas yang panjang, serta segala bentuk gerakan kita, mulai dari duduk, berdiri, berjalan, dan yang lain sebagainya diberikan kemudahan oleh Allah. Bahkan dari tempat masing-masing kita berada, menuju tempat yang sangat kita hormati, kita muliakan, yaitu masjid yang merupakan rumah Allah, dalam rangka kita menegakkan sholat Jumat 2 rakaat yang dipimpin oleh imam, yang kita awali dalam rangka kita menegakkan sholat Jumat 2 rakaat yang dipimpin oleh imam, yang kita awali dengan mendengarkan khutbah. Allah memberikan kelancaran, mudah-mudahan pula Allah kelak memberikan balasan yang setimpal, bahkan dengan pembalasan yang lebih baik lagi, yang kita berharap menjadi pemberat amal kebajikan di hari kiamat. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah, imam sekaligus panutan kita. Beliau adalah utusan Allah yang memimpin manusia akhir zaman dalam rangka menuju keridhaan Allah, agar melaksanakan berbagai macam amal kebajikan, meninggalkan banyak sekali larangan-larangan, yaitu untuk menuju ridha Allah yang kelak dimasukkan ke dalam surga. Maka marilah terus untuk kita konsisten menjadi makmum Nabi yang baik dan tulus, agar nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau, serta dengan rahmat Allah kita bisa mengiringi beliau masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa di mimbar yang mulia, kami berwasiat untuk pribadi, demikian pula hadirin sekalian, marilah senantiasa dan terus kita meningkatkan takwa. Takwa dengan jalan kita menjalankan segala perintah Allah, serta kita tinggalkan segala bentuk larangan Allah, dimanapun dan kapanpun, bersama siapapun maupun tidak dengan siapapun. Marilah kita bertakwa dan terus bertakwa, walaupun banyak sekali arah rintangannya. Bertakwa adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa meraih surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surat Maryam, tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang benar-benar kelak kami wariskan hanya bagi hamba-hamba yang bertakwa saja. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa hari berganti, waktu cepat berlalu, tahun pun sudah berpindah. 1446 tinggal kenangan. Kita berharap Allahumma taqabbal minna, mudah-mudahan yang baik walaupun dengan segala keterbatasannya diterima oleh Allah. Dan Allahumma ighfir lana wa la tuakhidna, mudah-mudahan segala bentuk khilaf dan salah kita
segala bentuk kekurangan kita dimaafkan, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun ini kita sambut dengan optimistis. Sembari kita banyak berharap kepada Allah yang sebaik-baiknya dengan husnudzon, senyampang kita masih berada di awal-awalnya, yaitu berada di hari Jumat yang kedua dengan harapan kemanfaatan, kelancaran, kebahagiaan, utamanya keberkahan senantiasa meliputi kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita bisa manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk terus dan terus mengabdi kepada Allah sampai dengan akhir waktu yang tidak tahu kapan kita dipanggil olehnya Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara pesan yang banyak bertebaran dalam Al-Quran adalah pesan kematian. Maka para ulama sepakat, kematian adalah nasihat yang sangat ringkas namun paling membekas. Kematian adalah sebuah teguran yang besar sekaligus berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian itu akan menimpa siapapun. Orang-orang terdahulu sudah mengalaminya. Bahkan nanti hari kiamat seluruhnya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sudah mati pertama kali, putra dari Nabi Adam yang bernama Habil, dikuburkan sampai dengan hari ini belum bangun dan tidak kembali di dunia. Nanti hari kiamat ketika semuanya berbangkit, akan bersama-sama secara rombongan untuk menghadap Allah, akan dimintai pertanggungan jawab, kemudian menuai pembalasan atas masing-masingnya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran banyak sekali ayat kematian bertebaran. Ada ayat yang mirip ketika Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan dijemput maut, artinya bakal mati. Allah berfirman pendek pada surat Al-Anbiya. Lebih panjang dari itu Allah berfirman pada surat Al-Ankabut. Lebih panjang lagi yang sering kali kita simak dari ustadz ketika mengantarkan jenazah, atau dari Pak Mudin ketika pamitan jenazah kepada hadirin yang sedang bertakziah. Ayatnya pada surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dijemput maut, artinya bakal mengalami kematian. Manusia terbaik junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah wafat. Beliau wafat sudah lama sekali, meninggalkan umat hampir 1500 tahun yang lalu. Oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran. Orang baik bakal meninggal dunia, orang yang tidak baik pun juga demikian, hanya saja berbeda pembalasannya. Maka dalam cerita wafatnya Rasul, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam pangkuan Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari memiliki hadis Rasulullah berulang kali pingsan ketika siuman. Beliau seringkali berwudu atau wajahnya diusap dengan air. Pernah beliau kemudian melihat ke langit-langit sembari berteriak dengan mengucapkan kalimat tauhid atau kalimat tahlil. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Innalil mauti sakarat. Sejatinya kematian memiliki potongan-potongan sekarat atau rasa sakit yang begitu dahsyat dan hebat. Maka betullah ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah yang seringkali dibaca oleh kaum muslimin. Di satu ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Nabi sampaikan kepada khalayak, sejatinya kematian yang selama ini kalian menjauh atau lari darinya, niscaya bakal menjumpai kalian. Bahkan Rasul sendiri pun juga sudah wafat. Maka sebagai kaum muslimin yang bijak, sebagai orang beriman yang terus berusaha meningkatkan wawasan dan kesiapannya untuk menghadapi hari yang sulit, kita mengambil langkah sebagaimana wejangan para ulama. Langkah ini terbilang langkah yang cerdas. Langkah ini menjadi sebuah nilai positif, yaitu pahala bagi kita semuanya. Setidaknya ada 3 langkah. Yang pertama, al-iktar min dzikril maut. Marilah terus untuk kita memperbanyak mengingat mati. Sebagaimana dalam sabda Nabi, hadis kitab Sunan menyebutkan, beliau pernah berpesan, aksiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyakklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, tiada lain tiada bukan adalah kematian. Sehingga mengingat mati itu berpahala. Orang takut mati itu masih dalam pertimbangan. Kalau takutnya karena dia menolak kematian, ini berdosa. Tapi kalau takutnya belum siap, mungkin masih banyak tugas dan kewajiban manusiawi sebagaimana mayoritas kita.
maka ini masih tertolerir. Tapi orang kalau lalai mati karena cintanya kepada dunia, atau dia mengingkari kematian akan terjadi huru-hara setelahnya, yaitu kehidupan yang sulit, maka yang seperti ini akan berdosa. Oleh karena itu, ibadah yang ringkas namun berpahala, yang akan berdampak sangat signifikan dalam takarrub atau penghambaan kita kepada Allah, zikrul maut, mengingat mati. Oleh karena itu, orang yang sholatnya akan semakin khusyuk. Orang yang memiliki angan yang panjang akan terbatas. Orang sombong akan segera turun ke bumi. Orang yang dia merasa besar atau lebih atau baik atau alim daripada yang lain akan segera sadar. Dan orang yang gemar menumpuk harta dan yang lain sebagainya, dengan dia beranggapan bahwasanya itu adalah sebuah keabadian, akan bisa berkurang, kemudian bisa membagi atau bisa mengulurkan tangan kepada yang lain. Mudah-mudahan dalam setiap napas kita, dalam setiap gerak, langkah, ucap, bahkan kedipan mata kita, Allah menolong kita dengan memberikan kemudahannya untuk kita terus dan terus ingat kematian. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, di antara wejangan ulama yang menjadi langkah kita yang perlu dan sangat perlu untuk kita miliki dalam rangka kita mengambil langkah yang cerdas, yaitu kita diperintahkan untuk istiqdad, mempersiapkan apa yang harus kita bawa guna menghadapi kematian. Dan yang kita bawa adalah amal soleh yang dibalut dengan ketakwaan. Maka itu Allah mengingatkan di satu ayatnya surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah bekal oleh kalian, namun ingat sebaik bekal itu adalah ketakwaan. Benarlah ketika para khotib menyampaikan, ada satu ayat di surat Ali Imran yang seringkali kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya. Artinya jalankan perintah, tinggalkan larangan. Kemudian istiqomahlah dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini perintah Allah, perintah yang mulia, seruan yang paling bermanfaat dari langit kepada makhluk seluruhnya, utamanya kita bangsa manusia maupun jinnya. Hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia. Ada satu keadaan di mana para sahabat berkumpul dengan Nabi, maka mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Dalam hadis kitab Sunan diriwayatkan, wahai Rasul, siapakah orang beriman yang paling utama? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling luhur budi pekertinya. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyuhumul aqyas, siapa yang paling cerdas? Maka beliau kemudian menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang sering ingat pada mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan yang paling cepat siap-siap guna menyongsong kehidupan setelah mati. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesadaran, kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam kesiapan, dan kita diberikan oleh Allah harap serta ketawaduan, agar kita benar-benar menyongsong hari esok dengan kesiapan, walaupun persiapan kita masih sungguh sangat kurang. Mudah-mudahan ampunan, keberkahan, dan keselamatan senantiasa mengiringi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga wejangan ulama yang menjadi langkah cerdas kita, yaitu ma'rifatu hakikati dunya. Marilah kita dudukkan makrifat hakikat tentang dunia yang sebenarnya, bahwasanya dunia itu adalah tempat ujian, dunia tempat kita berusaha untuk berikhtiar, dunia hanya singkat dan sesaat, tidak selama-lamanya. Sehingga orang yang hidup dia akan ngerti tujuannya kemana, orang yang berbuat dia akan memiliki skala prioritas. Maka Nabi mengingatkan dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari punya riwayat,
Beliau berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kalian wahai umatku di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Artinya orang asing, dia bukan siapa-siapa. Orang yang melakukan perjalanan, dia hanya sesaat untuk singgah, tidak menetap selamanya. Maka putra dari Sayyidina Umar, Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau memberikan komentar tentang riwayat tersebut. Kata beliau, idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantazirus sabah. Di waktu pagi jangan menunggu-nunggu menjadi orang baik sampai sore. Di waktu sore pun juga jangan menunggu-nunggu pagi. Kata beliau, wa khudh min sihhati kalimaradik wa min hayati kalimautik. Manfaatkanlah waktu sehat sebelum sakit dan saat hidup sebelum mati. Wa udda nafsaka min ahlil kubur, dan pahamilah bahwasanya engkau bakal termasuk menjadi penghuni kubur. Kemudian kata beliau, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sunan, ada tambahan riwayat, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka godan. Karena engkau manusia, engkau saudaraku, tidak ngerti siapa lagi sebutan dirimu untuk esok hari. Masihkah disebut dengan namamu saat hidup, ataukah sudah disebut dengan mayit ataukah jenazah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita segala bentuk kemudahan, kemurahan, pengampunan, curahan rahmat dan barokahnya. Sehingga dalam hidup kita bisa mengambil bekal yang terbaik, yaitu bekal ketakwaan. Sebagaimana pesan banyak sekali para pujangga, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Segera ambil bekal takwa, karena engkau tidak ngerti apabila maghrib datang akankah masih ada kesempatan hidup sampai dengan hari esok. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang terus dan terus sadar diri, hamba-hambanya yang terus dan terus banyak muhasabah dan introspeksi, hamba-hambanya yang terus dan terus mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala, yang nantinya bakal mendapatkan rahmat dan pengampunannya. Kita akhiri khutbah siang hari ini dengan munajat penuh harap. Kita bertawakal sekaligus kita bersandar hanya kepada Allah. Mudah-mudahan doa baik kita menjadi kenyataan, serta dosa-dosa kita diberikan pengampunan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rabbana ighfir lana warhamna wa la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah ighfir lana warhamna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya minhum wal amwat. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna sholihati amalina. Allahumma ya Allah nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuqarribuna ila hubbik ya rabbal alamin. Nas'aluka al khaira kullah ajili wa ajili wa na'udzubika minan nar inna adzabaha kana gharama. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah waj'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah.